Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan beberapa aplikasi meeting room. Nanti kita akan membahas secara bertahap. Yang akan kita pelajari pada tutorial ini adalah menggunakan Webex Meeting Room, Zoom, kemudian Google Meeting. Pertama yang kita lakukan adalah mendownload aplikasi Webex, karena kita akan contohkan dulu tutorial menggunakan Webex. Kita buka Chrome-nya. Kemudian di web browser, di address bar-nya kita ketik seperti ini, download Webex Meeting Application for PC, atau keyword yang lain juga boleh. Nah, kemudian kita menuju ke halaman download yang sudah tersedia di sini, Cisco Webex Download. Kita klik saja langsung. Nah, berikutnya kita akan dibawa ke halaman link download untuk Webex. Kita pilih Webex Meeting yang ini, download for Windows. Klik. Nah, kemudian di sini silakan disimpan file downloadnya. Di sini kita simpan di folder yang gampang kita cari. Saya contohkan di sini menggunakan folder download. Save. Kecepatan download tergantung dari seberapa cepat jaringan yang kita gunakan. Jadi tidak sama ya. Nah, sekarang sudah selesai di download. Tinggal kita klik langsung di sini. Kita install dulu Webex-nya. Kemudian klik tombol next. Lalu kita pilih opsi yang pertama, I accept the term in the license agreement. Jadi kita tidak perlu membaca ini karena terlalu panjang. Lanjutkan dengan mengklik next. Kemudian klik install. Pilih yes. Durasi install programnya ini tergantung daripada PC kita masing-masing. Nah, oke, sudah selesai. Kita klik tombol finish. Nah, di sini kita nanti dihadapkan dengan jendela ini. Ini belum kita isi karena kita belum mendaftar ke Webex-nya. Ini kita gulung aja dulu. Kemudian untuk mendaftar, di sini kita menggunakan link dari halaman website webex.com. Seperti ini. Ini akan muncul secara otomatis pada saat kita install tadi, selesai menginstal tadi. Untuk memulainya, kita klik tombol Start for Free. Kita klik saja ini. Oke. Di sini kita diminta memasukkan alamat email. Karena kita menggunakan free, yang gratisan. Di sini dianjurkan gunakan saja alamat email yang tidak pernah kita gunakan. Nah, di sini kita akan contohkan menggunakan fake email saja. Kita buka tab baru di sini. Oke, kita buka di sini untuk membuat email yang fake tadi. Ini hanya untuk sebatas untuk pendaftaran saja. Ini tidak masalah. Kita ketik di browser kita. temstripmail.org. org. Oke, seperti ini. Nah, jika kita menemukan halaman seperti ini kita klik I am human. Kita checklist. Nah, silakan dipilih di sini apa yang diminta ya. Di sini katanya kita cari yang ada gambar kereta apinya. Ini. Oke, cuma itu ya. Oh, ini. Klik next. Oh, ini ada juga.
Kita klik next. Oke, masih ada. Klik, 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 cek. Oke, sudah benar. Nah, maka nanti di sini kita akan diberi sebuah email, ya, namanya temporary email. Ini kita copy, kita blok, klik kanan, copy, di copy ke sini. Nah, ini ke bagian kosong yang ada di Webex. Klik kanan, paste. Nah, jika sudah, maka kita siap untuk sign up. Tinggal kita klik tombol sign up. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita akan dihadapkan dengan halaman setup Webex. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data kita. Kita masukkan saja di sini. Misalnya kita bikin di sini host meeting. Nah, oke, cukup. Jadi kalau seandainya kita ingin menggunakan nama yang lain juga boleh, silakan. Kita lanjutkan, klik tombol continue. Nah, jika sudah, maka kita diminta untuk memvalidasi atau mengaktifasi dari akun yang tadi kita buat. Ini berlaku hanya 1 hari saja, selama 24 jam semenjak kita berhasil mendaftarkan ini. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Kita kembali ke sini. Jadi ini yang tadi, yang ini tidak ditutup dulu. Kita lihat ke bawah, apakah ada email masuk? Ternyata ada. Nah, di sini ada sebuah link yang disediakan yang masuk dari Cisco Webex-nya. Kita klik saja. Lalu kita lihat. Oke, ini. Nah, untuk mendapatkan sebuah username, maka di sini kita bisa cek di sini. Username kita adalah ini, kemudian Webex site-nya adalah ini. Ini kita simpan, ya. Kita simpan di tempat tempat yang bisa kita simpan yang aman. Contoh di sini coba disimpan di Notepad, ya. Kita blok saja semuanya. Atau ini saja, misalnya kita blok, copy. Ini kita simpan di Notepad, coba. Notepad, ya. Ini. Kita bikin di sini user, paste aja. Kemudian kita copy lagi ini, ya, meeting site-nya. Tujuannya adalah supaya nanti di saat kita ingin membukanya lagi, membuat meeting yang baru, kita tinggal membuka Webex site ini saja. Nah, kemudian ini apa tadi? User, password, ya. Webex site. Kita ketik site saja. Oke, kita klik paste. Nah, ini. Oke, ini disimpan, ya. Simpan di dokumen aja nggak apa-apa. Kita bikin namanya Webex, cukup, ya. Oke, save. Nah, jika sudah, ya, kita kembali ke sini. Kemudian kita perlu membuat sebuah password. Nah, klik tombol password ini. Create password. Silakan dibuat passwordnya. Ketentuannya ada di sini. Minimal kita memiliki 8 karakter, ya. Kemudian ada huruf kecil, ada huruf besar, kemudian angka dan segala macamnya. Contoh di sini kita bikin seperti ini. Jadi silakan dibuat password yang gampang kita ingat, tapi sesuai dengan ketentuan yang ada di bagian ini. Oke, kita bikin. Kemudian kita bikin password yang sama. Oke. Oh, ada yang beda, ya. Sebentar. Oke. Password di atas dan di bawah itu harus sama.
Jadi tidak boleh berbeda. Jika sudah sesuai, maka di sini akan tercentang tanda hijau semuanya. Kita lanjutkan dengan mengklik tombol continue. Oke, kita sudah ini save aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman meeting room kita. Nah, sebelum memulai meeting, kita perlu membuat sebuah pengaturan. Kita atur dulu. Biasanya di Webex zona waktunya berbeda. Kita atur dulu supaya sesuai dengan waktu yang ada di lokasi kita. Klik preference. Nah, kemudian di sini, nah kan time zone kita ganti menjadi Bangkok, Hanoi, Jakarta. Disesuaikan ya. Kemudian bahasa silakan pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa yang mana silakan disesuaikan saja. Nah, jika sudah, kita klik tombol save. Oke. Atau jika ingin mengganti personal roomnya boleh ya. Tidak ingin nama yang ini juga silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, berikutnya adalah kita kembali ke sini. Ini sudah di save. Jangan lupa di save untuk perubahan ini bisa nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita kembali ke home. Klik tombol home. Nah, di sini kita belum bisa memulai meeting. Kenapa? Karena kita perlu mengatur schedule dari meeting yang akan kita laksanakan. Ini penting dipahami oleh host meeting untuk membuat meeting baru. Sebelum kita mulai, ini juga bisa dimanfaatkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ingin mengadakan ujian online seperti itu yang sifatnya daring, ya. Kita mulai dengan schedule. Klik schedule. Schedule ini berfungsi untuk mengatur apa-apa saja meeting yang akan kita buat. Nah, oke. Kita bikin nama meetingnya misalnya dikasih ujian lisan online. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nanti jika ingin diganti dengan nama yang lain juga nggak apa-apa, silahkan. Lalu password meeting ini penting. Usahakan passwordnya tidak terlalu panjang. Kalau seperti ini cukup membingungkan, sulit dihafal ya. Kita bikin misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini wajib disebarkan nanti ke peserta meeting kita ya atau partisipan. Oke, berikutnya apa? Mengatur waktu. Kapan kita akan mengatur meeting? Nah, oke, misalnya kita atur besok misalnya, kita pilih di sini waktunya. Kemudian tanggal berapa besok? 12, kita klik. Kemudian kita akan mulainya pukul berapa? Ya, kita akan mulai pukul 7 ya, misalnya 7.30. Oh, sorry. Kita mulai pukul 7.30. Oke, ini 7.30. Ya. Kemudian durasi meeting kita berapa? Berapa lama durasinya gitu ya. Nah, itu silakan diatur berapa waktunya nanti ya. Oke, kita anggap waktunya adalah 50 menit ya, cukup 50 menit di sini. Ya, cukup 50 menit ya. Nah, jika sudah diatur, kita klik tombol done ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengatur waktu supaya tersimpan. Kemudian kita klik tombol schedule. Oke. Nah, ini adalah schedule yang sudah kita atur. Ya, jika masih ada kesalahan, kita bisa mengklik tombol edit. Ya, kita klik edit. Kalau ada yang ingin diperbaiki, silahkan diperbaiki. Ya. Oke, seperti ini.
Nah, berikutnya apa? Di sini ada meeting information. Meeting information ini kita sebarkan, kita share ke partisipan atau ke peserta ujian kita. Ya, ini kita bagikan ke peserta meeting kita. Oke, ini kita copy, kemudian kita paste di sini aja nggak apa-apa. Ya, oke, kita paste di sini. Kemudian meeting numbernya berapa? Copy, paste juga di sini. Berikutnya password 12345 itu kita kalau gampang diingat nggak perlu kita simpan ya. Oke, jadi ini adalah pengaturan untuk ruang meeting kita. Ini sudah selesai, kita tinggal memulai ujian saja. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ujiannya sudah dimulai misalnya. Nah, jika ujian sudah dimulai, maka kita bisa mengklik tombol Start Meeting. Ya, klik Start Meeting. Oke, kita klik Start Meeting. Nah, kemudian ya, misalnya partisipan kita membuka meeting room, berarti dia menggunakan yang ini yang tadi kita bagikan. Ini kita copy dulu. Kita contohkan di sini, kita paste. Nah, ini adalah meeting room kita ya, ujian online. Nah, di sini nanti partisipan kita akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Bagi yang menggunakan smartphone nanti juga seperti ini. Oke, kita buka. Kita klik ini. Open Cisco Meeting. Nah, jika seandainya kita belum memulai meeting ya, maka partisipan kita tidak tidak bisa memulai ujian karena itu tergantung dari hostnya nanti. Oke, ini kita skip aja ya. Oke, start meeting. Nah, lebih kurang nanti seperti ini. Ini adalah tampilan dari partisipannya nanti. Kira-kira seperti ini. Kita tutup dulu. Oke, ini adalah halaman dari hostnya nanti. Ya, halaman dari host nanti. Jika ada yang bergabung partisipannya, maka nanti akan muncul di kolom sebelah kanan ini nanti. Oke. Nah, jika meetingnya sudah selesai atau ujiannya sudah selesai, kita tinggal mengklik tombol End Meeting. Klik End Meeting. Oke, berarti sudah selesai ya. Nah, demikian cara menggunakan dan membuat host meeting menggunakan Webex. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya menggunakan Zoom dan Google Meeting.